seperti biasa, doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Doa dan nanti mulai. Oke, sebelum di absen, coba lihat di kolom meja kalian masih ada sampah. Bersih, 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 bersih. Nggak usah lihat temennya, sampah sampah. Ya, absen dulu. Oke, supaya lebih semangat seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya diharap begini.
asasi. Minggu lalu Pelanggaran. yang pelanggaran hak asasi manusia. Masih ingat contoh pelanggaran HAM apa? Perdagangan manusia. Contoh dari pembelian pasti kan ada penyebab dan akibat. Contoh penyebabnya apa? Ada domba yang ingatnya kenal lagu Roma Irama. Apalagi domba itu salah sangka. Kenapa contohnya salah sangka? Sirik. Ada yang sirik sama siapa yang itu namanya? Oh, Hasbi sirik ke Jaki. Contoh Hasbi sirik sama Jaki karena ternyata Jaki itu lebih ganteng. Dibanding dengan Hasbi, akhirnya muncullah perasaan dia sepatunya mau saya umpetin. Gak boleh, tidak boleh Hasbi. Bagaimana caranya kalau kurang ganteng? Yang penting Hasbi apa? Soleh. Ya, itu contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ya. Terus akibatnya kalau ada pelanggaran HAM itu apa? Mental, bunuh diri, gangguan mental, ya, depresi. Teman-teman, kita lihat di jalan ya, orang jalan-jalan nggak pakai baju, depresi, stres ya, kadang tahu dia itu punya permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan, misalnya ya, atau sudah terkena pembulian. Nah, hati-hati. Di sini ada nggak yang suka misalnya ya manggil nama teman itu dengan nama orang tua? Ada. Sekalian siapa itu deh? Teman-teman kita seperti biasa ya manggil nama orang tua. Gimana kalau misalnya siapa Rehan? Misalnya saya jadi depresi. Dari hal yang kecil itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa depresi. Makanya hati-hati kalau misalnya manggil teman kita dengan sebutan orang tua. Sudahlah biarin Japan bapaknya. Mau gimana lagi ya? Sudah dari sananya orang tua begitu ya. Saya pun begitu teman-teman di sekolah dulu. Saya bukan dipanggil Nopi gitu ya, dipanggil siapa? Cucu. Karena orang tua saya dipanggil Cucu. Untung saya tidak depresi. Saya menanggapinya karena apa? Karena saya pun senang bercanda, jadi biasa saja. Kita kan tidak tahu mental teman kita itu seperti apa ya. Siapa tahu kata ibu juga dipanggil nama orang tua ada ya mentalnya tidak kuat. Jadinya depresi ya kalau waktunya belajar ngikut kabur misalnya atau misalnya gigit apa gitu ada suka gigitin bawahnya sampai habis setengah ya oke itu pembahasan minggu yang lalu ya oke teman-teman kegiatan pembelajaran hari ini kita seperti biasa seperti minggu yang lalu ada diskusi lalu nanti juga teman-teman akan menganalisis gambar dan juga apa nanti kalian seperti biasa akan mempresentasikan dari apa yang sudah kalian analisis ya. Terus penilaiannya bagaimana? Ibu menilai kalian itu yang pertama dari keaktifan pada saat diskusi. Ada kan satu kelompok temannya pada saat temannya berdiskusi ada yang ngobrol aja ya, ada yang malah lihat-lihat IG misalnya ya, atau mengganggu temannya. Nah itu masuk ke penilaian ya. Lalu nanti pada saat presentasi pun akan dinilai bagaimana keaktifan kalian dalam presentasi. Ada yang
berdiskusi dengan teman. Ya, itu saya ingin tahu sejauh mana kalian memahami materi yang akan kita bahas ini. Ya, oke. Lalu sekarang sebelum mulai ke materi, kita bagi dulu kelompok. Ya, karena banyak yang sakit, ada berapa jumlah siswa? 20. Kita bikin kelompok. Bagikan dulu KPD-nya ya. Oke, coba perhatikan KPD-nya. Sudah? Pilihan KPD-nya? KPD-nya mana? Oke, lihat ya, coba lihat, perhatikan baik-baik. Gambar apa ini kira-kira? Jangan diam, tuntaskan kasus pelanggaran HAM. Kira-kira ini gambar apa? Pelanggaran HAM. Korban pelecehan tahu dari mana? Pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM ya. Kasus pelanggaran HAM ya. Oke. Saya hadirin, tolong diperhatikan teman-teman yang di depan. Ya, jangan yang di depan sekarang presentasi yang di belakang semua ikut. Ya, diperhatikan. Oke. Silakan kelompok satu. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Feby Muhammad Ibnu sebagai moderator dan rekan saya Aulias sebagai administrator. Saya Zaki Amarullah sebagai pengajar juga. Saya Aditya Ramadan sebagai pemateri 4. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aulias. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM. Gambar yang dianalisis adalah ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah karena banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dituntaskan. Penyalahgunaan kekuasaan, kedua, tidak dilaksanakan segala tiga, penyalahgunaan teknologi, empat, keterbatasan sosial dan ekonomi yang tinggi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akibat dari kasus ini adalah menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat, merusak iklim perdamaian, dan memicu konflik yang lebih besar. Solusi dari kasus ini adalah meningkatkan penegakan hukum demokrasi, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan, serta meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan peran-peran lembaga. Saran untuk kasus ini adalah pemerintahan harus adil dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM dan segera menuntaskannya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya silakan nama sebut namanya dan Oke, yang bertanya silakan. Sebutkan nama dan dari kelompok apa. Jadi ya. nama saya Semi dari kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya di kampus 1. Jadi bertanya, mengapa hak asasi manusia di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Untuk pertanyaannya, izinkan kami dijawab. Oh iya betul. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Selvi. Hukumannya adalah seperti hukuman pidana, sanksi administratif, sanksi sosial, pengadilan internasional, ganti rugi kepada korban. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Sahril. Mengapa hal di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Karena keterbatasan sumber daya, isu budaya dan keberagaman, tantangan hukum, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, perubahan kebijakan, dan konteks konflik dan ketegangan. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, mulai. Kesimpulannya, hak asasi manusia adalah segala sesuatu yang bisa dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Jadi, pemerintah harus segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM untuk melindungi hak manusia hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak akal. Sekian presentasi dari kami. Makan jajan berbahan ketan. Dan dibeli oleh Christian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga presentasi ini dapat perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang upaya pemerintah dalam penegakan HAM atau hak asasi manusia. Sebelum ke materi, kita perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal tapi gak sayang-sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Fahira Firunisa sebagai moderator. Saya Seni sebagai pemateri ini. Saya Yulia sebagai pemateri 2. Saya Alina sebagai pemateri 3. Saya Sadi sebagai pemateri 6. Kelima. Materi pertama akan disampaikan oleh Semi. Baik, di sini ada contoh gambar yang kami analisis, yaitu tentang seseorang yang meminta keadilan dikarenakan kasus pelanggaran HAM. Materi kedua akan disampaikan oleh Yulia. Faktor yang menyebabkan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum terselesaikan yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, dan tidak tegasnya kebebasan. Materi ketiga akan disampaikan oleh Lila. Akibatnya, menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat, merusak iklim perdamaian, dan memicu konflik yang lebih besar. Materi keempat akan disampaikan oleh Hildan. Caranya pemerintah harus memperkuat hukum yang melindungi HAM dan melakukan hukum yang tegas terhadap perilaku pelanggar HAM rendah. Materi kelima akan disampaikan oleh Syahir. Pemerintah harus lebih tegas untuk menegakkan keadilan dalam perlindungan HAM. Baik, materi upaya pemerintah dalam penegakan HAM telah selesai disampaikan. Sekarang kita buka sesi tanya
jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Karina Abdullah, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana? Baik, pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Rimba dari kelompok 2. Izin bertanya, lembaga apa saja yang berperan dalam kasus pelanggaran HAM? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Izin berdiskusi. Izin menjawab pertanyaan dari Karin. Tanggapan dari kelompok 1, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memantau atau menyelidiki dan mengadvokasi kasus pelanggaran HAM di tingkat nasional. Pengadilan mengadili individu atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Penyidik dan penegak hukum melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti. Lembaga hukum internasional terlibat dalam penyelesaian sengketa internasional yang melibatkan pelanggaran HAM. LSM dan aktivitas HAM mengawasi, melaporkan dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM. Badan PBB terlibat dalam menangani pelanggaran HAM dan batas internasional. Untuk menjawab pertanyaan dari Nana, lembaga yang berperan dalam kasus pelanggaran HAM yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pengadilan, penyidik dan penegak hukum, lembaga hukum internasional, LSM dan aktivis, dan yang terakhir Badan PBB. Baik, itu saja materi upaya pemerintah dalam penegakan HAM yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ke pasar beli ikan teri. Lebih bagus ada di Banyuwangi. Selesai sudah presentasi ini. Mirip kita yang selesai tanpa memulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, presentasinya sudah selesai. Jadi poin-poin yang dapat diambil dari materi yang sudah kita bahas apa saja. Dari poin-poin yang dapat diambil dari yang sudah kebijakan pemerintah dalam upaya penegakan hak manusia. Buatannya apa? Komnas HAM. Terus apa lagi? Komnas HAM itu bisa ditergunakan atau bukan ditergunakan ya, maksudnya pengaduannya bisa ke Komnas HAM kalau misalnya kasusnya memang berat, sudah berat. Tapi kalau misalnya kasusnya yang ringan itu biasanya laporannya hanya ke peradilan umum ya. Contohnya misalnya kemana luar ke polisi ya. Terus apa lagi? Setelah itu maka akan diselidiki, akan ada penyelidikan. Setelah itu nanti kalau misalnya sudah terbukti maka akan diadili di peradilan umum. Tapi kalau misalnya kasusnya memang sudah berat, biasanya itu Komnas HAM ya. Kayak sama sini ada yang pertanyaan dulu? Enggak. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan karena kita bisa menertawakan sudah selesai. Ada
Pertemuan minggu depan seperti biasa, nanti kita akan diskusikan lagi pembelajaran yang menyenangkan itu yang seperti apa. Tadi diskusi sudah, presentasi sudah, buat pantun sudah bagus banget. Ya nanti mungkin bisa kalau presentasi dibuatkan yel-yel. Ya. Kelompok dengannya. Nanti kelompok. Oke, silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan dulu. Kita baca doa bersama-sama. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan lupa yang masih ada sampahnya di bawah, tolong diambil sampahnya. Baik. Silakan ikut kelas baca doa. Siap. Doa dalam hati, mari. Selesai. Bisa.